Halo guys, jadi kita masuk ke penyakit paru akibat kerja. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu paru-paru. Nah, paru-paru adalah organ pada sistem pernapasan, baik itu untuk melakukan respirasi dan berhubungan dengan sistem peredaran darah atau sirkulasi. Apa sih fungsi dari paru-paru itu? Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah dan proses tersebut yang dinamakan bernafas. Anatomi dari paru-paru atau strukturnya itu mulai dari rongga paling luar dari paru-paru namanya pleura. Pleura itu untuk melindungi paru-paru dari gesekan di antara paru-paru dan tulang dada. Itu ada namanya pleura. Nah, di antara tersebut nanti ada cabangnya namanya bronkus. Dari percabangan bronkus tersebut ada lagi percabangan kecil namanya bronkiolus. Dan selanjutnya ada lagi percabangan yang lainnya. Percabangan terakhir namanya alveoli. Dan di cabang alveoli itu adalah pusat di mana paru-paru melakukan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Namanya alveolus, bentuknya seperti anggur kecil dan disitulah melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itulah proses dari paru-paru dan dinamakan proses bernafas. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyakit apa saja sih yang bisa mengenai paru-paru kalau kita melakukan pekerjaan yang bisa berefek dan bisa mengakibatkan kita terkena penyakit paru. Nah, kalau di tempat kerja, penyakit paru akibat kerja namanya. Dan itu masuk ke arah PAK atau penyakit akibat kerja. Oke, masuk ke sesi pertama. Penyakit paru akibat kerja namanya pneumokoniosis. Penyakit ini diakibatkan akibat penumpukan debu-debu mineral. Jadi contohnya kalau di industri batu bara itu ada debu-debu batu bara. Nah, itu hinggap di paru-paru sehingga menyebabkan munculnya reaksi jaringan terhadap debu tersebut. Jadi jaringan dari paru-paru tersebut itu bereaksi. Kenapa ada benda asing yang masuk ke paru-paru? Nah, kalau pekerja-pekerja tambang atau pekerja-pekerja yang berhubungan dengan mineral bumi itu biasanya banyak debu-debu yang bisa hinggap ke paru-paru kita. Dan ini kalau terpaparnya juga sih sebenarnya cukup lama dan berefeknya kurang lebih bisa sampai 10 tahun lamanya. Yang kedua adalah silikosis. Penyakit ini terjadi karena debu yang mengandung silika bebas terhirup masuk ke paru-paru. Contoh industri yang memakai silika sebagai bahan misalnya pabrik amplas dan gelas. Selanjutnya adalah asbestosis. Penyakit ini timbul akibat terhirupnya debu asbes sehingga menyebabkan pneumokoniosis yang ditandai dengan fibrosis paru dan adanya kerusakan-kerusakan di jaringan parut di paru. Paparan debu asbes ini bisa terjadi di daerah tambang dan industri serta daerah sekitar yang sudah terpolusi dengan debu-debu asbes. Pekerja di tambang, transportasi, penggilingan, pedagang, pekerja kapal, dan pekerja penghancur asbes. Apapun yang berhubungan dengan asbes. Biasanya debu-debu asbestosis itu sangatlah halus dan itu susah tersaring dengan bulu-bulu hidung. Jadi bulu-bulu hidung ini sebagai alat untuk menyaring debu-debu dan biasanya asbes ini kalau dia sangat tipis dia bisa lolos ke paru-paru. Selanjutnya adalah bronkitis industri. Jadi berbagai debu industri seperti debu yang berasal dari pembakaran arang, semen, keramik, besi, penghancuran logam dan batu, asbes, silika dengan ukuran 3-10 mikron akan ditimbun di paru-paru. Itu mengakibatkan bronkitis.
Jadi beda guys, bronkitis industri ini diakibatkan karena bekerja di industri. Kalau bronkitis biasa itu namanya bronkitis penyakit non-industri. Jadi ada industri dan non-industri. Terus asma akibat kerja. Jadi sama, asma akibat kerja ini kalau penyakit asma itu diakibatkan setelah bekerja di industri. Nah, ditandainya dengan sensitivitas saluran nafas terhadap paparan zat di tempat kerja. Paparan zat dan berbagai debu di lokasi kerja dapat menyebabkan asma kerja. Jadi ketika teman-teman mendapatkan penyakit baik itu asma, bronkitis dan itu di tempat kerja, itu dinamakan penyakit akibat kerja. Selanjutnya adalah di kanker paru. Kanker paru ini bisa dipicu oleh zat yang bersifat karsinogen. Jadi seperti uranium, asbes, gas dan lain-lainnya. Jadi untuk pekerja yang sering terkontaminasi zat-zat seperti nikel, krom, arsen, batu bara, kalsium klorida dan lain sebagainya yang bisa tertimbun di paru, zat-zat tersebut itu bisa diderita oleh pekerja dan terpapar 15-25 tahun. Jadi paparannya itu cukup lama ya. Selanjutnya yaitu bisinosis. Merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan pekerjaan yang memungkinkan seseorang menghirup debu kapas. Industrinya seperti industri pabrik kapas atau pabrik yang mempunyai serat-serat tanaman lainnya yang bisa terhirup ke paru-paru. Itu merupakan penyakit-penyakit akibat kerja dan bisa mengakibatkan kita kena fungsi paru-paru kita terganggu. Selanjutnya kita akan membahas cara untuk evaluasi fungsi paru kita normal atau enggak. Dengan cara 2, peak flow test dan spirometry test. Apa itu? Peak flow test adalah tes untuk mengukur seberapa cepat seseorang bisa menghembuskan nafas. Tes ini memeriksa fungsi paru-paru dan sering digunakan oleh pasien yang memiliki asma. Jadi untuk dipakai di lapangan karena alat ini lebih ringan, lebih praktis dan untuk ke lapangan lebih gampang untuk mengetahui seseorang itu terkena paru-paru atau penyakit paru atau asma. Contoh peak flow test itu seperti ini. Jadi alatnya ada, untuk meniupnya seperti apa nanti akan saya jelasin lebih lanjut di kemudian hari. Cara meniupnya. Terus ada kategori-kategori yang dikatakan seseorang itu kena asma atau enggak. Dan ini sangat portable, bisa dibawa ke lapangan. Selanjutnya evaluasi fungsi paru namanya spirometri. Jadi salah satu metode pemeriksaan untuk evaluasi fungsi paru dan mendiagnosis kondisi paru-paru. Ini merupakan tindak lanjut dari temuan peak flow test dilanjutkan dengan spirometri. Alat ini disebut spirometer, diminta untuk bernafas. Jadi teman-teman diminta untuk bernafas pada alat tersebut dengan menghembus dan menghentak sekuat-kuatnya, nanti akan keluar fungsi kapasitas paru-paru teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Untuk bentuk dari spirometri test, kalau yang sudah sering MCU pasti ketemu. Jadi alat spirometer ini beda-beda guys. Ada yang seperti ini, ada yang bentuknya lain-lain. Tapi fungsi keseluruhannya itu sama, mengukur fungsi kekuatan paru-paru teman-teman. Apakah masih fungsinya baik atau sudah mengalami perburukan. Selain daripada paru-paru, alat pelindung diri yang digunakan seperti masker atau respirator itu juga dilakukan pengecekan dan dilakukan evaluasi. Nah, ada dua cara. Yang pertama dengan cara manual namanya qualitative fit test. Dan untuk dengan cara lebih automatically namanya quantitative fit test. Jadi untuk mengetahui apakah cara pemakaian APD kita sudah benar, APD kita itu sudah berfungsi dengan baik, sudah proper dan sebagainya. Dan cara ini sudah dilakukan oleh beberapa industri migas yang sudah mempunyai alat-alat tersebut. Jadi alat yang pertama itu lebih manual, jadi dilakukan penyemprotan. Jadi di situ ada
cairan zat gula sintetis lalu disemprotkan. Ketika orang tersebut itu bisa merasakan cairan gula tersebut, berarti APD-nya itu kurang bagus atau cara pasangnya kurang bagus. Dan untuk yang kedua itu alatnya lebih otomatis. Jadi di situ ada alatnya dan dipasang dengan APD kita atau respirator kita atau masker kita. Setelah itu ada zat diberikan semacam cairan garam yang terbaca nantinya di udara, karena cairan garam itu dilakukan purifier, humidifier ya, semacam humidifier. Lalu alat itu akan membaca udara ambien di luar. Ketika terbaca berarti APD kita kurang bagus atau cara pasangnya yang kurang bagus. Seperti itu ya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.